Baik, kita lagi saya mulai ya kita kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah karena yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita kembali bertemu. Saya tunggu, mungkin masih salat ya. Baik, sudah terekam belum? Oke. Baik, hari ini kita akan coba lanjut lagi ke materi kita yang berikutnya ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas sampai kalau tidak salah ini ya, scanning sistem untuk di spesimen segmen dan saya kira ini kawan-kawan sudah sering melihat saya sampaikan sebelumnya terkait dengan display segmen ini di beberapa perangkat mesin cuci atau perangkat oven mungkin itu juga di display apa namanya mobil-mobil yang tahun 2017 ke bawah atau 2020 ke bawah itu juga masih digunakan display segmen ini beberapa di antaranya. Dan kalau di jalanan itu ada kemudian di penunjuk eh, atau indikator dari nyala lampu apa namanya, lalu lintas ya. Misalnya kamera yang satunya itu tidak. Untuk seorang. Ini saya tunjukkan di, di kamera satunya. Baik, kita harusnya masuk ke materi ini ya. Tapi saya coba lewati langsung ke materi terkait dengan LCD. Karena apa namanya, blinking ini mungkin tidak terlalu penting untuk saat ini ya. Kawan-kawan kalau misalkan nanti mau eh, apa namanya, tahu terkait dengan bagaimana membuat apa yang tertera di spesimen segmen yang notabene kita sudah kemudian buat dalam bentuk scanning display, maka itu kemudian kita bisa buat dia untuk juga bisa berkedip mungkin di eh, kalau di mesin cuci itu ya. Ini kalau saya paling gampang itu menyantokkan adalah mesin cuci karena memang di beberapa mesin cuci yang ada sekarang itu masih menggunakan display segmen-segmen ini untuk kemudian menyatakan waktu sisa mencuci dari masing-masing tahapan ya. Kalau misalkan di situ ada tahapan merendam, kemudian cuci atau washing, kemudian nanti ada rinse untuk membilas dan juga spinning untuk mengeringkan. Nah, itu kemudian masing-masing punya waktu sendiri-sendirinya. Dan sambil saya jalankan kamera satu. Nah, untuk itu kemudian itu adalah contoh yang paling apa yang paling sederhana, paling nyata ada di apa di depan sehari-hari seperti itu. Nah, dulu orientasi. Biar sambil jalan gitu ya. Nah, karena itu saya akan langsung ke materi LCD ini ya. LCD ini adalah eh, display yang kalau kawan-kawan dulu punya handphone zaman-zaman lama ya, biasanya tidak ada sebenarnya di gudang gitu. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk lihat nggak kalau saya lakukan background karena kalau pakai background itu tidak terlihat virtual background matikan. Nah ini saya stop sharing dulu. Nah, ini LCD 16 kali 2 dia sebenarnya di apa namanya dirancang untuk kemudian bisa menampilkan 16 kali 2 karakter. Artinya itu satu baris. Ini ada dua baris, kemudian satu barisnya itu ada 16 karakter yang bisa ditampilkan. Dan juga nanti dia kemudian bisa menampilkan empat apa namanya empat baris dan satu baris itu ada 20 karakter. Jadi tergantung tergantung apa namanya jenis dari si LCD-nya. Dan kebetulan yang kita gunakan dan ada di mobil kita sekarang atau hari ini Zoom meeting di kamera satu dua ini sama jalan ya lihat ya. Ini kamera satunya itu kelihatan nggak?
yang sudah saya balik. Kemudian terlihat nanti di terlihat. Ini tempat saya dibawa Banjarbaru. Nah, tapi listnya agak lama tuh. Family list ini saya coba ini. Hmm. Karena sudah pakai jaringan seluler. Ya, nanti ya sambil jalan. Jadi ini tadi seperti yang ada di modul di laboratorium Semek Banjarbaru. Ini sudah sejak cukup lama ini ada di tempat kita dan kita juga punya dari yang model klasik sampai yang kemudian terakhir kita punya yang ada ice versi mobilnya. Tapi ini mungkin minggu depan baru saya sampaikan materi ini karena mungkin waktunya kita yang tidak terlalu banyak ya sehingga kalau disampaikan semuanya itu kemudian waktunya tidak cukup. Baik, sambil jalan kita lanjut ke eh, slide tadi dulu ya, sebelum nanti kita perlihatkan hasil apa namanya, bagaimana kemudian itu diprogram. LCD itu apa dulu, kita coba lihat dan cermati. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, kita punya LCD yang memiliki dua baris tampilan, yang kemudian satu baris tampilannya itu bisa muat atau bisa memuat 16 karakter ya. Dan satu karakternya itu terdiri dari kurang lebih 7 kali 5 titik. Nah, itu sebenarnya seperti satu display dot matrix. Jadi kalau kawan-kawan misalkan melihat tulisan di toko misalkan itu ya, selamat datang di atau di mana ya? Mana itu ya di kantor wali kota misalkan ya atau kantor gubernur tuh. Selamat datang di kantor gubernur Provinsi Kalimantan Selatan misalkan ada tulisan itu biasanya pakai LCD besar. Atau kalau yang di apa namanya, di toko-toko itu misalkan diskon hari ini untuk apa gitu ya barang yang dijual itu kemudian ditampilkan juga dalam bentuk dot matrix display yang kemudian dibuat seolah-olah karakternya itu berjalan dari kiri ke kanan ke kiri, atas ke bawah dan seterusnya. Nah itu sebenarnya jumlah tiap karakter itu jumlah titik tiap karakternya mirip dengan dot matrix display. Hanya saja kemudian di sini dia hanya dalam bentuk tampilan LCD ya. LCD ini sebenarnya bahan yang digunakan untuk menampilkan apa namanya ya seperti handphone zaman dulu itu rata-rata menggunakan LCD dan TV juga dulu menggunakan LCD, laptop juga menggunakan LCD. Habis itu LCD itu berkembang sampai sekarang mungkin kawan-kawan sudah pegang handphone yang tidak lagi LCD tapi LED bahkan AMOLED atau bahkan ada yang pakai apa namanya Super AMOLED seperti itu ya. Tapi kita kembali dulu ke LCD sini. Jadi kenapa ini masih digunakan? Jadi di beberapa perangkat elektronik khususnya yang berbasis microcontroller itu ya. Kalau nanti mereka menggunakan display yang eh, bahannya itu atau kemudian apa namanya ya jenisnya itu adalah yang AMOLED misalkan itu masih terlalu mahal untuk saat ini dan juga power yang digunakan juga sementara ini cukup besar atau lebih besar daripada hanya sekadar menggunakan LCD yang seperti ini yang saya pegang atau yang tampil di layar kurang lebih sama ya. Hasilnya nanti kalau yang kita pakai ini tampilannya berwarna tulisannya berwarna putih, kemudian background dari karakternya itu adalah berwarna biru. Mungkin ada sebagian yang melihatnya sebagai warnanya ungu, ya, tulisannya berwarna putih. Tapi kalau yang di LCD yang di slide ini itu backgroundnya berwarna hijau dan kemudian tulisannya berwarna hitam. Jadi masing-masing mungkin ada nanti kalau kawan-kawan menemukan LCD yang berwarna-warni, nah itu sudah mungkin yang eh, jenis yang color atau RGB gitu ya, atau bahkan yang sudah titiknya banyak. Nah, itu yang kemudian ada seperti di laptop kita yang modelnya IPS seperti itu ya. Itu LCD yang sudah mengalami perubahan atau pengembangan yang jauh lebih baik. Baik, kita lanjut dulu. Nah, di umumnya yang dijual di pasaran untuk yang 16 kali 2 ataupun yang 20 kali 4 itu ya. Kemudian memiliki kabel apa sambungan ya kurang lebih ya. Baik, ini saya tidak sengaja oke masih on. Saya masih bisa rekam gitu ya. Mohon maaf ya ini kadang-kadang memang koneksi Zoom meetingnya seperti ini. Kamu masih rekam. Baik, kita lanjut lagi. Tadi saya balik lagi ke share screen di sini. Oke. Nah, ini 16 pinnya ini yang kemudian kita nanti hubungkan dia ke microcontroller. Kalau di gambar ini kebetulan digambarkan terkait dengan microcontroller 328 atau Mega 328 yang kemudian ada di board Arduino.
Memang waktu awal-awal itu yang kemudian Simic juga punya yaitu LCD ini itu dihubungkan dengan microcontroller yang terpasang di Arduino Uno. Tapi kemudian setelah saya apa namanya upgrade itu tahun 2022 kalau tidak salah gitu ya. Kemudian akhirnya kita menggunakan ini. Ini kamera yang satunya tidak jalan di modul gitu. Atau memang lambat ya tampilan ini. Masih belum tunjukkan kayak apa. Di sini aja. Hmm. Nah, kemudian kita punya ini. Ini kemudian sudah di-upgrade di tahun 2022 kalau tidak salah ingat. Itu menjadi ATmega 2560 yang terpasang. Jadi bedakan antara microcontrollernya dengan boardnya ya.